Halo guys, kembali lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Saya Mario di sini. Kita berdua akan membahas suatu cerita atau kasus yang sangat unik guys. Kisah ini bermula dari seorang yang bernama Jerry Michael Williams. Dia lahir pada tanggal 16 Oktober 1969 dan istrinya bernama Dennis Williams. Mereka berdua tinggal di daerah Tallahassee, Florida. Pada suatu pagi, Jerry meninggalkan rumahnya untuk melakukan hobinya, yaitu duck hunting. Duck hunting ini dikenal dengan berburu bebek. Lokasinya rawa-rawa dan tentunya guys, penuh dengan buaya. Dan hari itu adalah hari terakhir Jerry berburu bebek. Karena saat itu Jerry hilang dan tidak pernah muncul lagi. Kemudian polisi melakukan pencarian selama berminggu-minggu di lokasi yang diperkirakan Jerry berburu. Tetapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada satu barang pun yang diketemukan sebagai petunjuk untuk mengungkap di manakah keberadaan Jerry. Dan ini yang membuat penasaran keluarga Jerry. Apakah Jerry masih hidup atau Jerry sudah mati? Semua pihak termasuk polisi, orang tua Jerry, teman-temannya Jerry, bahkan istrinya menjadi sangat bingung. Di saat itu, Jerry dinyatakan hilang. Diperkirakan tenggelam di sungai Seminole. Dan bahkan dicurigai dimakan buaya guys. Karena diketemukan perahunya dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda kriminal. Tetapi asumsi ini banyak meninggalkan pertanyaan dari keluarganya Jerry. Kenapa? Karena tubuh Jerry tidak diketemukan. Namun akhirnya 6 bulan kemudian, akhirnya ditemukan beberapa tanda pengenal dari Jerry, yaitu surat izin berburu Jerry, jaketnya, dan juga sepatu bootnya Jerry yang muncul dari permukaan air tidak jauh dari lokasi perburuan Jerry. Dari penemuan identitas inilah, Dennis, yaitu istrinya Jerry, mengajukan ke pengadilan agar Jerry dinyatakan telah meninggal dunia. Dan pengadilan mengabulkannya. Dan pada tanggal 16 Desember tahun 2000, ditetapkan bahwa Jerry telah meninggal dunia. Lalu setelah berjalan 5 tahun, Dennis ini menikah dengan Brian Winchester. Brian ini adalah teman lamanya Dennis dan juga Jerry. Dan uniknya guys, pekerjaan dari Brian ini adalah seorang agen asuransi jiwa. Bahkan Jerry pun membeli asuransi tersebut. Dan setelah beberapa bulan mereka menikah, mereka mencairkan dana asuransi jiwa yang tertanggung atas nama Jerry. Dan Dennis inilah yang menerima ahli waris dari uang klaim tersebut. Di saat itulah keluarga Jerry mencurigai dan merasa bahwa ada sesuatu kejanggalan di dalamnya. Bahkan keluarganya mendapatkan informasi dari seorang ahli buaya bahwa buaya tidak akan memakan seluruh tubuh korbannya. Akhirnya para investigator termasuk polisi membuka kembali kasusnya. Karena ini ada kemungkinan kriminal murni. Tetapi ini hanya dugaan saja. Karena tidak ada bukti baru. Tetapi ada satu hal yang membuat kecurigaan. Yaitu baju-baju korban ditemukan dengan keadaan kondisinya baik. Seharusnya kalau digigit buaya, jaket korban itu sobek. Pasti tidak utuh lagi ya. Ya betul. Lalu ibunya Jerry mengirimkan surat kepada gubernur agar kasus investigasi ini lebih diperhatikan. Di saat itulah Dennis mengancam ibu mertuanya agar tidak berkoar-koar lagi, di mana kasus ini sudah dianggap selesai. Dan akhirnya kasus ini dibiarkan begitu saja selama 16 tahun. Tiba-tiba pada suatu waktu, Dennis dan Brian terus berselisih. Lalu Dennis memutuskan untuk bercerai. Tetapi Brian
menolaknya. Pada tahun 2016, Brian bahkan menculik Dennis dan mengancamnya agar proses perceraian dapat dibatalkan. Tetapi sebaliknya, Dennis merasa terancam karena Brian sempat menodongkan senjata kepadanya. Lalu dengan peristiwa itu, Dennis mengadu kepada polisi. Singkat cerita, Brian ditangkap dan dituntut selama 20 tahun penjara. Pada tahun 2017, kepolisian tiba-tiba menerima telepon gelap dari seorang yang tidak dikenal. Dia hanya mengatakan tempat lokasi kuburan Jerry. Benar saja, akhirnya tubuh Jerry yang sudah berupa tulang belulang diketemukan. Investigasi dan otopsi segera dilakukan. Pakaian dan tulang masih dalam keadaan baik. Tidak ada tanda bekas diserang oleh buaya. Polisi menyimpulkan bahwa Jerry mati karena dibunuh. Dan pada akhirnya, di tanggal 8 Mei 2018, Dennis ditangkap. Setelah ada pengakuan dari Brian, dia sudah berkonspirasi dengan Dennis. Dan hasil persidangan, akhirnya Dennis dinyatakan bersalah sebagai otak pembunuhan Jerry. Walaupun Dennis tidak sependapat, tetapi dia tidak banding pada keputusan hakim tersebut. Brian memberikan pengakuan bahwa dia dengan Dennis telah berselingkuh di belakang Jerry. Dennis menginginkan Jerry dibunuh agar mereka dapat menikah dan mencairkan asuransinya yang bernilai 1,5 juta dolar, yang kira-kira 22 miliar rupiah. Kemudian mereka membuat beberapa skenario. Yang pertama, seolah-olah kantornya dirampok dan dibunuh oleh perampok. Yang kedua, dibuat seolah-olah kecelakaan dalam berlayar. Yang ketiga, dibuat seolah-olah kecelakaan pada saat berburu. Dan akhirnya mereka sepakat untuk memilih pilihan yang terakhir ini. Tetapi saat itu Jerry tidak berhasil dibunuh. Sehingga Brian menembak kepalanya Jerry. Dan penembakan ini tidak termasuk di dalam skenario yang direncanakan. Pada bulan Februari 2019, Dennis dihukum seumur hidup. Akhirnya keluarga Jerry sudah bisa menerimanya karena sudah ada kepastian hukum. Lalu hasil pencairan asuransi disita dan diberikan kepada anaknya. Dan pada bulan Januari 2020, pengacara Dennis naik banding karena tidak ada bukti selain dari pengakuan Brian saja. Apalagi Brian berstatus sebagai kriminal. Dan kasus ini saat ini masih berupa pending case. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Kiranya ada hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di cerita berikutnya.